Saat tiba di Bandara Jose Marti, Havana, yang sepintas seperti bandara tua Halim Perdana Kusuma, udara panas yang menyentuh 40 derajat Celcius tak menghalangi antusiasme karena bisa mengunjungi negara Kuba. Perjalanan memasuki ibu kota Havana, kita melihat dominasi bangunan dan rumah tua yang mengesankan negeri yang terbelakang. Banyak warga antri di pinggir jalan menunggu kendaraan umum. Transportasi publik di Kuba memang sangat buruk. Warga bisa antri bus sekitar 2 jam. Bus-bus umum mangkrak dan sedikit yang beroperasi. Akhirnya kendaraan pabrik digunakan untuk jadi moda transportasi. Lainnya menumpang mobil pribadi yang lewat. Aturan di Kuba mewajibkan pemilik mobil memberi tumpangan jika ada orang ingin menumpang. Tak perlu khawatir dengan orang yang tak dikenal. Sistem komunis di sana membuat orang sangat takut penjara. Angka kriminalitas sangat rendah. Kota Havana terbagi 2, antara Old Havana dan New Havana. Beberapa tempat terkesan kumuh, karena penduduk Kuba berada dalam garis kemiskinan. Namun, kawasan ini menjadi objek wisata yang sering dikunjungi turis. Sementara bagian New Havana tumbuh dengan munculnya beberapa gedung baru seperti kantor-kantor dan hotel. Old Havana jadi bagian sejarah panjang sejak zaman penjajahan Spanyol. Bangunan tua masih berdiri bersama kehidupan warga kota. Bahkan sebelum era Castro, banyak perusahaan Amerika berbisnis di Kuba. Namun semuanya berubah sejak revolusi menggulingkan rezim Batista. Fidel Castro memasuki Havana dengan disambut rakyat dengan antusias. Semua makin bosan dengan ketimpangan sosial yang semakin besar. Rakyat berharap Fidel Castro akan membawa kesejahteraan kepada bangsanya. Memang kota tua Havana ini merupakan kawasan hunian miskin. Maka sangat lazim kita melihat penduduk duduk di depan rumah atau di depan gang saling bercengkrama dengan tetangga. Warisan sistem komunal masih kental, sehingga mereka biasa minta bumbu dapur atau makanan kepada tetangga. Old Havana berdekatan dengan pelabuhan dan laut, di mana toko, bar, kafe, restoran, galeri, hotel bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Salah satu bar dan restoran yang terkenal adalah Floridita, yang menjadi tempat kesukaan sastrawan peraih Nobel Ernest Hemingway. Di sebuah pojokan lain, kira-kira 2 blok jauhnya, ada La Bodeguita del Madio. Gus Dur semasa jadi presiden pernah berkunjung ke sini. Beliau hanya minum jus dan fotonya sempat dipasang di dinding restoran. Turisme jadi sumber pendapatan utama setelah ambruknya Uni Soviet yang selama ini jadi penyokong perekonomian Kuba. Walau kena embargo, jumlah turis yang datang bisa 4 juta orang per tahun. Museum Revolusi harus masuk dalam daftar perjalanan. Bangunan ini bekas istana kepresidenan yang dibangun antara tahun 1913 sampai 1920 dan menjadi tempat tinggal pemimpin Kuba sebelum Castro. Masih banyak lubang-lubang peluru di dinding, peninggalan ketika pasukan revolusi menyerbu istana ini. Museum ini dibuat untuk menceritakan kisah revolusi Kuba, tepat setelah kemenangan tahun 1959 melawan kediktatoran Batista. Gambar keakraban Bung Karno dan Fidel Castro banyak memenuhi literatur sejarah. Fidel menganggap Presiden Indonesia saat itu sebagai sosok yang dikagumi. Konon dalam kunjungannya ke Kuba, Bung Karno mengajarkan kepada Fidel soal kemandirian dan bagaimana negara mensejahterakan rakyat. Fidel sangat tertarik pemikiran Bung Karno soal semangat anti-imperialisme sejak ia membaca buku Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat. Bung Karno mengajarkan bahwa Fidel harus menggunakan modal yang dimiliki Kuba untuk dijadikan alat kemandirian dan digunakan 100% untuk kesejahteraan umum. Hasil diskusi mereka diwujudkan Fidel dengan serangkaian kebijakan seperti program Land Reform Agraria, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyatnya. Di ujung kekuasaannya, Bung Karno menulis surat khusus kepada Fidel Castro.
Surat itu dititipkan pada Duta Besar Indonesia saat itu, A.M. Hanafi. Yang jelas, awal Orde Baru, hubungan Kuba dan Indonesia memburuk. Bahkan sampai tahun 1972, Indonesia tidak membuka kedutaan di sana. Sementara Duta Besar A.M. Hanafi menjadi eksil dalam pelarian politik di Eropa. Di Kuba terdapat 2 sekolah umum yang memakai nama Indonesia. Pertama, Sekolah Republik Indonesia setingkat SD di Marti, Provinsi Matanzas, yang berdiri tahun 1961. Nama Sekolah Republik Indonesia Marti diberikan oleh Che Guevara setelah kunjungannya ke Indonesia tahun 1959. Yang kedua, Sekolah Republik Indonesia setingkat SMA di Guanajay, Provinsi Artemisa. Di sekolah ini, siswa juga belajar budaya Indonesia sekaligus simbol persahabatan 2 negara. Negara memonopoli perekonomian. Hampir semua unit usaha dimiliki negara melalui BUMN setempat, seperti pabrik, perusahaan taksi, hotel, restoran, toko sembako, supermarket, sampai barbershop. Dengan pengecualian lapak dan toko kecil yang boleh dimiliki warga. Dalam sistem komunis, mereka hanya boleh berdagang di satu lapak, tidak boleh memiliki lapak yang berbeda. Para pedagang eceran yang berjualan juga harus mendapat izin dari negara dan membayar retribusi yang sangat murah. Karena berdekatan dengan laut, maka sepanjang Old Havana menuju New Havana terbentang kawasan bernama Malecon, sebuah kawasan trotoar luas dengan konsep waterfront city. Setiap sore, banyak warga yang jalan-jalan di sini sambil menikmati suasana. Seorang diplomat asing mengatakan, Kuba sebenarnya bukan komunis. Mana ada komunis yang ada barbar dengan musik hidup, festival, pesta, dan perempuan-perempuan berpakaian minim. Wajah-wajah cantik perempuan Latin menjadi pemandangan biasa di Havana. Mereka terlihat festif dan charming, walaupun sebenarnya hidup miskin. Guide saya, orang Indonesia di Havana, mengatakan banyak warga Indonesia yang masih bujangan dan bekerja di sekitar Karibia, seperti Cayman Islands, Bahama, umumnya memiliki kekasih perempuan Kuba yang dikunjungi setiap akhir pekan. Bagi perempuan Kuba, berhubungan dengan pria asing yang berpenghasilan dolar merupakan jalan keluar dari susahnya hidup. Masyarakat Kuba rata-rata memiliki handphone berupa hadiah dari kerabatnya yang tinggal di Amerika atau beli sendiri. Namun, handphone itu hanya untuk SMS dan berfoto karena tidak ada akses internet. No hay internet en Cuba. Mereka yang berlangganan telepon seluler pasca bayar memiliki kuota data yang sangat sedikit dan harganya sangat mahal. Opsi lain adalah membeli voucher Wi-Fi, di mana di beberapa tempat seperti taman, restoran, kita bisa mengakses internet berbekal dengan voucher. Negeri ini identik dengan mobil tua, karena dulu memang didatangkan dari Amerika pada tahun 50-an. Mobil-mobil ini masih bisa digunakan jadi transportasi bagi warga. Perusahaan negara memoles mobil-mobil ini dengan cantik dan dijadikan bagian atraksi turis untuk keliling kota. Ramon, seorang supir, menjelaskan, kadang karena kehabisan onderdil, maka mobil tua ini harus dikanibal atau menggunakan onderdil mobil-mobil Korea. Warga mendapat subsidi dari negara untuk beli bahan makanan dan kebutuhan lain. Insinyur atau dokter gajinya hanya $50 sebulan dan mereka bisa hidup. Tentu saja dengan segala keterbatasan, barang-barang yang harus dibeli dengan antrian, belum lagi air bersih, kadang berhari-hari tidak keluar dari keran. Warga tidak bisa bebas membeli barang-barang yang diinginkan di toko. Mereka hanya bisa membeli barang-barang yang saat itu ada di toko, karena bisa jadi esok hari barang-barang itu sudah tidak ada lagi. Itu pun barang yang boleh dibeli dijatah. Misalnya tiap orang hanya boleh membeli 2 paket berisi ayam potong. Duta Besar Indonesia di Havana menceritakan bagaimana staf dapurnya harus membelikan laut secara gelap.
Karena secara resmi, nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada negara. Kelak, negara yang akan menyalurkan ke warga melalui toko-toko milik negara. Semua kelangkaan bahan makanan hanya terjadi di masyarakat. Sementara hotel dan restoran yang milik negara tetap melayani tamu dengan standar internasional. Sehingga turis pun tak merasakan kesusahan warga Kuba. Kuba sangat terkenal dengan pendidikan kedokteran, sehingga banyak siswa dari berbagai penjuru dunia belajar di sana, termasuk dari Indonesia. Setidaknya ada 8 mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa kedokteran di Kuba, termasuk Naupal Fahmi Fauzan, seorang santri asal Sukabumi. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka datang untuk menjadi dokter yang mengabdi untuk kemanusiaan. Betapa tidak, mereka hanya mendapat uang saku 5 peso Kuba atau setara Rp60.000. Uang itu diberikan setiap bulan sebagai uang saku, di luar subsidi biaya kuliah, asrama, dan makanan. Dalam keterbatasan dan paham ideologi bahwa dokter adalah tugas kemanusiaan, bukan sekedar profesi. Menurut pengakuan mereka, di sini tidak boleh berpikir ingin menjadi kaya, memasang tarif, atau yang bersifat materi. Kini Naupal sudah menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Indonesia. Semua penduduk mendapat akses kesehatan gratis. Banyak klinik-klinik kesehatan di penjuru kota untuk melayani warga. Mereka juga memperoleh obat-obatan secara gratis, walau tetap harus antri. Salah satu kelebihan Kuba, walau mereka miskin, namun tingkat kesehatan warganya salah satu yang tertinggi di dunia. Anggaran belanja negaranya mengalokasikan 35% untuk sektor kesehatan. Mereka juga mencetak dokter-dokter yang diekspor ke negara-negara lain, antara lain ke Venezuela yang dibarter dengan minyak. Namun tidak semua komersial. Kuba dikenal rasa solidaritasnya karena mengirim dokter-dokter ke seluruh dunia, seperti gempa bumi di Bantul, Yogyakarta. Kuba sangat serius memberikan pendidikan gratis ke warganya dari SD sampai universitas. Tingkat literasi di Kuba hampir 100%, bahkan di Amerika hanya 79%. Anggaran pendidikan sebesar 10% dari produk domestik bruto, sehingga Kuba menghasilkan bangsa yang terdidik. Perjalanan ke Kuba ini memberikan pengalaman berharga tentang masyarakat dan budaya di negeri orang. Catatan sejarah menulis bahwa Indonesia dihormati di Kuba. Tentu saja ini membuat kita akan selalu bangga dengan negeri kita sendiri. Iman Brotoseno melaporkan dari Havana, Kuba.